يا ربنا لك الحمد ونبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد على بلا في كل وقت وحين في المدائن على إله نسأل الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الداعي وعلى آله وصحبه والأحداث وعن بلا ولا بل مرض ولا اسم ظاهر مظاهر معظم النار من اسم مكتوب المرفوع ولقد شهد على بدر وجنوري ودار مصباح الضلع أبي القاسم سيد الكونين وشفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب النبي الحرمين محبوب عند رب المشرق المغربين أما بعد أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagaimana biasa istiqomah kepada Allah dan mudah-mudahan ditambahkan ilmu dan hidayah serta dibantu Allah untuk mengamalkannya dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan Allah anak yang saleh dan saleh serta hayat-hayat kita Allah kabulkan dunia dan akhirat. Yang bacaan kita sampai yang menghormati dan memberikan hadratul habaib wa halaib yang bersama-sama kita mulia yang berani Allah Subhanahu wa taala serta jamaah rutinan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sami'un sifat sama dan sami' lazimi. Sami'un artinya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi'ummi fitanya min ya rabbal alamin. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil tuli dalilnya yaitu dalil sifat sama juga adanya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa terus menerus mustamirun memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya. Sampai di situ kemarin lah beri syukurnya seperti apa? Syukurnya tanpa melalui baginda Nabi tidak diterima Allah syukur seorang, karena ada hadis yang menyatakan ambilan tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yaday. Abdi hambaku kata Allah lam tashkurni, kalau lam itu artinya tidak sama sekali pernah, tidak pernah sama sekali diartikan. Kalau la artinya ada dua sedikit bersyukur. Kalau lam itu menyatakan artinya mampi menafik, artinya pada pernah orang itu dinyatakan bersyukur. Lam tashkurni, belum lagi pernah engkau bersyukur kepada diriku kata Allah. Idza lam tashkur, bila kada pernah berterima kasih. Man kepada orang ajraitun ni'mata, yang melalukan seluruh nikmat-nikmatku ala yadai, di atas kedua tangannya. Jadi nikmat Allah itu sampai ke tangan baginda Nabi Muhammad SAW dulu, baru sampai kepada seluruh alam, bukan kepada kita aja, seluruh alam. Karena kalau makhlukul aflaq, jikalau tidak engkau wahai Muhammad ya Allah, jikalau tidak engkau, tidak kuciptakan dunia dan seluruh isi alam ini. Jadi Sayyidina Jabir, innallaha khalaqa qabla asya' nuran nabiyya. Allah ciptakan sebelum seluruh isi alam ini nur Nabi Muhammad, itu yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Jadi syukur kita
mesti mengenal junjungan kita bagi Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Nabi Muhammad wajib mengenal, tidak hanya menyebut, kebanyakan menyebut aja. Di mana sebutannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi nggak paham. Itu tuntung sembahyang apa? Ibu mau ditan, mau benar ya nah. Mau ditan sembadi gonggong. Orang nambah mau itu ini, tuntung nyoba baca sembahyang tadi itu tuh, kayaknya ada aham. Jadi kada berterima kasih dengan Nabi, kada diterima syukurnya. Sama orang itu dikatakan kada bersyukur. Bila kada bersyukur, kada bertambah nikmat. Nyata Al-Quran menyebutkan insyakantum la'azidan hukum. Jikalau kalian bersyukur, ku tambah nikmatku ya Allah. Jadi kita pegawai kada, kawin juga. Nikmat kesana kemari pegawai kada siang ini. Semangat ya aku jadi gila. Tapi bujur turun ke majelis, jangan turun duduk makan boleh. Nah, bujur berhadap dengan Rasulullah. Kenapa kita walaupun kita ini kada seberapa membantu agama Allah berjanji in tansurullah yansurkum. Bila kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Kita ini dakwah mengajak umat menuju Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Barang menggulung ambal kah? Menggulung ikar kah? Jauh nak menyumbang duit, nak bompat. Awak kena ada aja. Barang lain. Rumah yang disumbangkan. Iya kan? Nyata rumah baginda Nabi bila sudah dibacakan maulid, Rasulullah bercakap, ampun Nabi SAW. Kullu baitin anta sakinuhu, saya sama tajan ilah. Suruh bilanya rumah itu dibacakan maulid, maka rumah itu rumahnya Rasulullah. Kullu baitin, setiap rumah anta sakinuhu yang engkau diami ya Rasul. Laisa muhtajan, tidak berhajat lagi ila suruji, kepada lampu zahir. Kenapa? Karena ada lampu batin menerangi rumah tersebut. Dan setiap dibacakan maulid, Rasulullah pasti datang. Kenapa? Karena itu mengundang. Ya Nabi salam alaika, marhaban ya nurul aini, marhaban selamat datang ya nurul aini, wahai penerang kedua mataku. Marhaban jaddal Husaini, wah selamat datang wahai kakek Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mesti diyakini bahwa beliau itu datang. Sahibud darak yang dipanggil datang, ini datuknya sahibud darak. Masa ada datang Rasulullah? Beliau ini orang yang paling sayang dengan umat. Semua yang ada di muka bumi ini umatnya Rasulullah. Hatta kafir umatnya Rasulullah. Cuma yang kafir ini kufur karena merasa ini sebagai umat Nabi. Itu saja. Allah hendak membuka akan setengah. Jadi memberi syukurnya kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak-banyak minta doa padanya, banyak-banyak, jangan sedikit. Atau kalau mau berdoa sama sekali, supaya aku berdoa. Sugi mana nyawa Tuhan?
sama orang yang kada berdoa itu jadi guru menandakan orang tersebut kada mengkayakan Allah SWT, kada memujiakan Allah. Sedangkan kita ini sifatnya iftikar, fakir juga ini semuanya berhajat kepada Allah. Sedangkan mustaghnanya Allah, yang maha kaya Allah. Jadi banyak-banyak minta doa padanya adanya. Doanya Bang kayak apa? Wadu'uni astajib lakum, minta lawan aku pasti ku kabulkan. Ujibu da'watan da'i, kabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Idza da'ani, ku kabulkan orang yang meminta. Idza da'ani, bila mintanya lawan aku ya Allah. Bila ada minta lawan Allah, ada Allah kabulkan. Tapi melalui Allah Subhanahu wa ta'ala ini mesti lewat siapa? Nah, kita makan, awal-awal makan kita dari siapa rezeki datang? Paling cepat, paling parah dari di rahim itu sama siapa? Ummuka. Ibu. Jadi rezeki yang paling cepat datang itu melalui orang tua bini. Bila kita ada tahu-tahu dengan kuitan kita nang bebinian, rezeki kita mempet. Nah, kalau di surah Al-Isra ayat 23, catat. Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, tunaikan kewajiban engkau kepada Tuhanmu yang Maha memelihara. Allah ta'budu illa iya, jangan engkau menyembah Tuhan selain daripada Dia. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah sebaik mungkin. Ihsanan itu sebaik mungkin karena kalimatnya nakirah. Ada satu kebaikan aja yang kita lakukan karena mengangkat-angkat ember aja. Seluruh bidang artinya kita jaga dengan orang tua kita, apalagi mama. Abah kan kurang lebih ya, abahnya tahu tuang aja sih kan. Kuitan ini ngandung kok memberi makanan mulai dalam parut sampai keluar parut. Nete abah kada menetai kita. Jadi banyu yang ada di dalam parut sampai di luar parut, rezekinya mengalir lewat situ. Jadi guru menjelaskan seandainya ada Tuhan, ada yang lain disembah selain daripada Allah, maka orang Tuhan lah yang disembah. Kenapa? Karena sesudah tunaikan kewajibanmu, sesudah Allah Ta'ala qadha rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini, maka hamba itu hanya kuitan kada aku ya Nabi. Ya, ini Al-Quran harusnya kan tunaikan kewajiban terhadap Tuhanmu, ya kan, jangan menyembah Tuhan selain Dia. Mbah itu aku ya Nabi atau dia kayak itu. Mbah aku yang kedua orang tuamu. Tapi baginda Nabi disuruh menyampaikan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan jaga dan berbuat baiklah sebaik mungkin kepada kedua orang tua. Ya sampai nang Abdul Somad itu kalau hendak sugi akan kuitan. Ya, hendak rezekimu seperti raja, ya kalau jadikan kuitanmu
raja. Mun hendak rezekimu seperti pangeran, jadikan kedua orang tuamu itu seperti pangeran. Mun hendak rezekinya seperti jenderal, jadikan orang tua itu seperti jenderal. Jangan jadikan orang tua seperti pengemis. Ambilkan anu Pak, ambilkan anu Pak, rezeki nyawa mempet, miskin seumuran. Kuitan disuruh, kuitan jaga pembantu. Iya, rezeki kita seperti rezeki pembantu. Kalau mau sugih, biar berhemat mencari, biar ganal gaji limbah di tangan diambil orang. Bila kita angkat setinggi-tinggi, amunnya sudah meninggal pamnya, amunnya sudah meninggal, kuitan kita itu jangan dipadahkan mati. Mati masuk neraka. Jadi kalau sudah meninggal orang tua kita itu, Allahumma hayat fi qulubina, hidup tetap di rumah beliau, cuma berpindah tempat. Jadi jangan mencari wali sebelum menjadikan kedua orang tua kita wali. Jangan mencari wali-wali Allah yang lain sebelum kita bisa menjadikan kedua orang tua kita itu sebagai wali Allah bagi diri kita. Ini orang paham dengan wali Allah. Jadikan wali Allah kedua orang tua kita, hanya kita mencari wali yang lain. Karena kita kan daerah di sini. Kuitannya akan datangi ziarah ke aku isi. Artinya didustai nyuar aja. Ini mesti hormat dulu dengan kuitannya, aja mencari wali Allah Subhanahu wa taala. Asana kamali ziarah mendatangi haul kuburan kuitan lihat ada dibersihi. Yang sudah meninggal, menang hidup bang, mesti sungkem dulu baru berangkat. Minta izin, amunnya kalian berizin, jangan pula. Karena ini pangkatnya 70. Bandingannya dengan satu orang tua kita 70 kali kutub, baru sama dengan satu orang tua kita. Makanya orang bahari memadahkan kuitan itu Tuhan dalam dunia. Artinya Tuhan itu pangkatnya tinggi pada wali. Wadah kita meminta, ya Kak, wadah kita meminta. Lagu merah malah. Jadi Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada ingat apa itu? Wa qadara alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna indaka, apabila sudah sampai yablughanna atau mencapai indaka di sisi engkau kibar ahaduhuma udzur Tuhan sudah atau salah satu keduanya atau kedua-duanya sudah uzur, pada takullahuma, jangan punya numpangnya sama ayah. Ini numpang kuitan kawin muda lo, bos ada boleh dipanggil. Atulahan kada berzeki
tetap kita hormati. Nah, orang pada ada alim dari ilmu, alim menuntut. Seorang dari mana? Apa-apa yang kita dapat ini itu milik orang tua kita. Hatta orang tua kita kada bisa mengaji. Amal kita pintar mengaji, pintar kita ini. Bahkan mentafsirkan Al-Quran itu milik abah mama kita. Jadi jangan sampai apapun sampai ini. Katulahan kada nyaman. Katulahan kada nyaman, kada terasa, kada ada. Katulahan itu kada terasa pasti. Rasanya kayak apa ya rasanya? Duit kita ada, kita usaha hancur, urusan kada beres itu katulahan kada nyaman. Terasa. Jadi jangan dianggap orang tua kita yang mengajarkan kita kan tahu rahasia Allah SWT. Allah mengutus kita sebagai anaknya untuk mencari ilmu yang kada sempat dicari abah mama kita. Enggak ada yang kita pintar membaca kitab orang tua kita. Ini ampun kuitan kita. Jadi bila ada yang orang menghina abahnya biasa sama menghina kita. Anaknya udah mengajar, anaknya itu ampun abahku nang harap membaca kitab. Abah mama kita yang pandai mentafsirkan apa-apa yang sudah kita baca, lebih lagi daripada yang kita dapat. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan wala tanharhuma, jangan engkau keras nyaring suara daripada keduanya. Jadi pun juga cuman nyaring pada kuitan. Nah ini kesalahan besar. Ya suruh tarus ya. Apar nih. Kadang disembelih anak itu. Ada usaha orang lain, pokoknya dirinya tetamu ada orang lagi itu jangannya kada ada hukum kita sembelih. Kurang ajar orang kuitan. Balatan harumah, jangan nyaring suara, jangan sekali-sekali nyaring. Sekali kita nyaring suara kita habis. Yang asalnya Allah hendak memberi rezeki ganda dan ditarik kembali. Jadi jangan dihinakan orang tua kita, walaupun beliau tidak seperti kita. Kita nyaman menuntut. Wah ini kenapa? Berkat sidin menjajakan duit. Sidin bahari anak menuntut ilmu kada ada majelis nang ini kada ada. Kada ada. Nang ada bahari yasinan ibu-ibu kada ada yasinan bapak-bapak ini. Sekarang yasinan bapak-bapak banyak. Bahari yasinan ibu-ibu aja. Itu pun kalau diundang juga sidin. Selilipan mata orang gunakan, maka punya tulak mesti pakaian seragam. Anak menukar anak awak sidin menjadi 4. Sumpah. Jadi nang merasakan seumur dengan dia ada bahari kalau sidin bapak-bapak majelis kerada ibu-ibu aja. Di mana tuh? Majelis An-Nur, Properong, ada yang musikin bahari. Ya Rasul. Kan ada bapak-bapak. Pengajian ibu-ibu sana sini yang kita dapat syukur. Kayaknya ada. Jadi perbandingan zaman, setiap zaman berubah, setiap zaman berubah, ini juga menandakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi beri kesempatan kita sekarang kita belajar. Ini bukan ilmu kita milik orang tua kita. Nah, itu ajar kembalikan ke Allah majasnya orang tua dulu. Jadi kita kalau menjaga hormatan kita terhadap kuitan kita selesai. Jaga jangan dihinakan orang tua. Wala tanharma wa qul lahuma qaulan karima. Dan berkatalah kepada keduanya itu akan perkataan yang manis-manis dan indah-indah, yang elok-elok. Jangan disaliki kuitan.
Sekali kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, habis rezeki kita. Karena ada kemuliaan, walaupun kita ini pakai jubah, jubah kebesaran dari Allah kata Rasulullah, sekali kita menghinakan orang tua kita, selesai kita. Jadi itu perlu benar diperhatikan, dijaga. Kamu sudah meninggal, magibnya sudah meninggal, dikirimi terus setiap saat, karena sangat berharap orang-orang yang ada di kubur itu kiriman, yaitu doa, banyak-banyak minta doa. Dan hakikatnya Pak, sifat sami' ini artinya Allah mengabulkan doa, kan maha mendengar. Bapak Guru memadahkan sami'un, yang mengabulkan doa, maha mendengar. Dan setiap orang berdoa pasti hakikatnya kabul, asal uji budak mazat da'i idza da'ani. Nang kada kabul Bang, kada ada doa nang kada kabul kecuali doa hendak menghendaki orang yang kada baik, baru kada kabul. Doa nang baik-baik semua hakikatnya kabul. Kenapa ada juga jalan kelihatan tertunda? Sebab apa? Sebab dosa. Hendak ada berdosa, nanti apa caranya? Bagamatan kita umpati nang disurahkan Allah. Di mana yang disurahkan Allah Ta'ala? Catat. Ya Guru madakan ini Jasidin ayat nang paling manis. Bukannya yang lain itu tidak manis, semua ayat manis, tapi dia rasanya ayat yang paling manis. Di surah Ali Imran 31. Al Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hingga wa yaghfir lakum dzunubakum itu. Jadi mentafsirkan wa yaghfir lakum dzunubakum ay yarfa'illah ankum ujubakum. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni bagi kalian dzunubakum, jamak daripada dzanban, semua dosa-dosa Allah ampuni. Tafsirnya ay yarfa'illahu ankum, Allah angkat fitarki daripada kalian, hujubakum, hijab kalian. Jadi kalau sudah Allah angkat hijab, dinding di antara kita dengan Allah, kira-kira tadi dindingnya Allah angkat hijab. Hijab ini dia dosa, diangkat Allah hijab tadi itu. Lalu pada terlindung lagi Rasulullahnya, nabinya ada terlindung lagi. Sebab apa? Sebab kita umpati yang disunahkan Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, umpati aku, ujar Allah. Ujar Allah, kau ujar Rasulullah. Kalamnya kalam Allah. Apa yang diumpati? Apa gawian Allah? Gawian Allah barsa umpati aku ya. Umpati Rasulullah apa? Sembahyang, puasa, zakat, dan segala perbuatan syariat yang didatangkan Allah kepada baginda Rasul, itu yang kita umpati. Banyak, tapi Nabi cinta dengan orang-orang yang menggawi sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sunnah-sunnah Rasul itu. Yang mana sunnah Rasul? Sembahyang, puasa, itu kan wajib. Iya, sunnah Rasul yang wajib. Ada sunnah Rasul yang sunnah.
Jadi ada sunnah, ada apa perintah yang kita umpati yang dikerjakan oleh Rasulullah, ada perintah yang kita umpati yang dikerjakan Allah, yaitu bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi bersalawatnya itu umpati Allah, bukan umpati Nabi. Sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amun ini sembahyang puasa mengaji, inilah mengumpati Nabi. Amun bersalawat, fattabi'uni. Bila kita sudah paham di sini, lalu kita kerjakan, kita gawi. Kalau sampai hikmat semampuan kita gawi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Ayyarfa'illahu ankum hujubakum. Allah angkat hijab. Jadi di antara kita dengan Rasulullah ada lagi hijab. Namanya pendek padang sama ini belum lihat. Ayyarfa'illahu ankum hujubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untung yang untung banyak-banyak minta doa. Jadi syukurnya Bang mesti melalui baginda Nabi Muhammad. Sebab bila kada lewat sidin, kada dapat apa-apa kita. Oh ya Rasulullah, Allahul mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi, aku yang bagi. Kalau yang membagi Nabi, mesti yang membawa bagian tadi itu malaikat Mikail. Amunnya kada taat lawan Nabi apa ya? Yang diantar itu aja. Ismail Bang Mikail. Disuruh berselawat karena. Jadi syukurnya lah harus melalui. Namun kesindiran Bang apa? Hadis yang itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tujuannya kepada Rasulullah juga, kepada orang tua kita. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas. Siapa yang kada berterima kasih lawan manusia, lam yashkurillah. Sama orang itu kada bersyukur lawan Allah. Manusia yang mana? Pertama, kedua orang tua itu yang mengadakan kita, yang memberi kita makan, menyuapi kita menuju dalam perut. Hanya guru kita siapa? Guru kita nang sebenar-benar guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Hanya saja aku ini diutus untuk menjadi guru ujar Nabi. Itu hadis. Jadi selain innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ada hadis lain yang bunyinya innama bu'itsu mu'alliman. Aku ini diutus untuk menjadi guru. Jadi kalau Nabi itu sebagai guru, maka kita sebagai murid. Kalau kita akan belajar, berarti kita bukan murid Nabi. Bukan murid Nabi, kita ini bukan umat Nabi. Na'udzubillah. Batu Bang, setiap turun pada rumah, hendak ke pasar kah, hendak ke tukang kah, saya menuntut ilmu karena. Jadi jauhan kita itu belajar. Kamu tersalah jatuh, artinya karena bapak, karena berdosa. Sampai pasir lewat di sebelah. Allah akan bisa membenar kita yang terlibat. Sami'un habislah. Gal basirun, kalimun. Mudah-mudahan tambahkan ilmu hidayah dan kita mengamalkannya. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahul muwaffiq wa sirrin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa ahlana ashrabna. فتب علينا توبة
تكسر كل واستر العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة العصبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضل الوجود المنان باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نحن بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه على تزيد صحبه والعمل والابتلاء في البدء والتنامي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رباك ويطلبنا ولينسواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك وحسن الله ونحن لكن نحمد المولى ونحن الناصر ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم وصلى محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم امين